Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Mesaroh, NPM 190108-2003. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengertian dari bioteknologi, ruang lingkup dari bioteknologi, cakupan dari bioteknologi, dan jenis-jenis dari bioteknologi. Nah, teman-teman sebenarnya tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses dengan tujuan memperoleh produk yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta singkat dalam waktu produksi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, tekos yang artinya alat, dan logos yang artinya hidup, sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Penggunaan istilah bioteknologi pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asli Hungaria, yaitu Karl Ereky pada tahun 1917 untuk menggambarkan interaksi biologi dan teknologi manusia dengan memanfaatkan sistem biologi serta organisme untuk mengubah bahan baku menjadi suatu produk yang berguna bagi masyarakat. Berdasarkan definisi yang telah saya sebutkan tadi, maka bioteknologi tidak lain adalah suatu proses yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu input. Input adalah bahan kasar atau raw material yang akan diolah, seperti contohnya yaitu beras, susu, dan lain sebagainya. Kedua yaitu proses, yaitu proses merupakan mekanisme pengolahan yang meliputi proses penguraian atau penyusunan oleh agen hayati. Yang ketiga yaitu ada output. Output yaitu produk baik berupa barang dan atau jasa seperti alkohol, enzim, antibiotik, hormon, dan pengolahan limbah. Bioteknologi adalah perpaduan yang harmonis antara biologi dan teknologi. Secara terminologi, bioteknologi dapat kita artikan sebagai pemanfaatan sistem biologi, makhluk hidup, dan produknya untuk mengubah atau memperbaiki kesehatan umat manusia dan lingkungannya. Kemudian, ruang lingkup bioteknologi. Bioteknologi merupakan interdisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu antara lain biologi, kimia, biokimia, biologi molekuler, genetika, imunologi, dan mikrobiologi. Ruang lingkup biologi sangat luas. Beberapa ilmuwan membagi ruang lingkup bioteknologi menjadi bioteknologi merah atau red bioteknologi dan bioteknologi hijau atau green bioteknologi. Bioteknologi merah yaitu cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Sedangkan bioteknologi hijau atau green bioteknologi berkaitan dengan aplikasi bioteknologi di bidang pertanian atau pangan dan peternakan. Selanjutnya, beberapa ilmuwan menggolongkan bioteknologi menjadi bioteknologi putih atau white bioteknologi dan bioteknologi biru atau blue bioteknologi. Bioteknologi putih seringkali disebut juga dengan bioteknologi industri, yaitu penggunaan proses yang melibatkan mikroorganisme atau enzim untuk menciptakan produk-produk baru, yaitu pangan maupun non-pangan, biomaterial, biopolimer, senyawa baru, dan bioenergi pada skala industri. Bioteknologi biru atau blue bioteknologi disebut juga dengan bioteknologi akuatik karena mencakup aplikasi bioteknologi di bidang perairan dan kelautan, seperti pemanfaatan alga sebagai sumber energi atau pemanfaatan anti-fouling dan organisme laut untuk mengatasi permasalahan biofouling. Kemudian
Selain dari 4 cabang bioteknologi tadi yang telah saya sebutkan, ternyata masih ada satu cabang ilmu bioteknologi lagi loh teman-teman. Apa sih satu cabang itu? Yaitu adalah bioinformatika. Lalu apa sih bioinformatika itu? Bioinformatika adalah bidang interdisipliner yang mengkaji masalah biologi dengan menggunakan teknik komputasi. Bioinformatika memainkan peran penting dalam genomik fungsional, genomik struktural, dan proteomik serta mampu menciptakan komponen-komponen penting yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, bioteknologi bioteknologi adalah kegiatan yang melibatkan teknologi dan organisme hidup sedemikian rupa sehingga akan meningkatkan efisiensi produksi. Tujuan utama dari bioteknologi adalah untuk meningkatkan hasil produk dari organisme hidup baik dengan menggunakan prinsip-prinsip bioengineering atau teknologi bioproses atau dengan memodifikasi genetik suatu organisme. Misalnya nih pada produksi roti dari tepung terigu dengan menambahkan ragi atau dengan menambahkan ragi sebagai organisme pelaku fermentasi. Nah, ragi ini dalam roti itu akan memanfaatkan gula yang ada di dalam adonan untuk menghasilkan karbon dioksida selama fermentasi sehingga roti menjadi berpori. Nah, kemudian cangkupan dari bioteknologi. Hubungan antara bioteknologi dan ilmu-ilmu pendukung pada saat ini sebenarnya mikroba seperti bakteri, virus, kemudian hamil dan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan manusia melalui proses bioteknologi. Sejak 35 tahun yang lalu, rekayasa genetik menjadi lompatan mendasar dalam proses bioteknologi. Melalui metode bioteknologi, sel-sel, protoplas, dan kultur jaringan serta rangkaian DNA dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan manusia untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, sehingga berbagai komunikasi baru atau sifat-sifat baru mikroorganisme, tanaman maupun sel-sel hewan dapat direkayasa. Saat ini, bioteknologi telah mempunyai tempat yang strategis dalam kehidupan kita dan sangat penting loh teman-teman. Contohnya itu adalah dalam bidang energi dengan ditemukan sel-sel mikroorganisme yang mampu memproduksi biomasa dalam jumlah sel yang dapat dikembangkan menjadi energi berbasis biomasa sehingga renewable energi berkembang sangat pesat untuk mengantisipasi kelangkaan bahan bakar fosil yang akan habis pada masanya nanti. Kemudian demikian juga mikroorganisme yang mampu mengendalikan pencemaran lingkungan, misalnya dengan mengurai kandungan sulfur pada batu bara akan mengendalikan hujan asam. Contoh lain adalah kemampuan mikroba untuk melakukan bioremediasi, yaitu proses pengendalian pencemaran logam dengan menggunakan mikroba yang mampu mengabsorpsi ion-ion logam berbahaya bagi lingkungan atau mengabsorpsi ion logam tersebut sehingga tidak masuk ke dalam badan air yang akan digunakan oleh manusia. Masalah energi dan perlindungan alam merupakan fokus kajian bioteknologi lingkungan. Pemanfaatan kemajuan bioteknologi sudah banyak dilakukan, misalnya pada proses produksi asam glutamat sebagai bahan baku penyedap rasa, proses produksi asam sitrat dengan pemanfaatan Aspergillus niger, dan proses produksi wine dengan pemanfaatan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yaitu ada jenis-jenis dari bioteknologi. Nah, jenis-jenis dari bioteknologi itu ada dua, yaitu bioteknologi tradisional dan konvensional, dan yang kedua yaitu bioteknologi modern. Nah, apa sih itu bioteknologi tradisional dan konvensional? Aplikasi bioteknologi secara tradisional yaitu bioteknologi yang belum mengenal adanya istilah genetika dan cloning,
Bioteknologi ini berupa pemanfaatan mikroba dalam fermentasi, seleksi, atau persilangan tradisional di bidang pertanian dan peternakan untuk mencari bibit unggul. Selain pemanfaatan mikroba dengan menghasilkan produk bioteknologi, untuk menghasilkan produk, bioteknologi tradisional juga termasuk dalam teknik seleksi di bidang pertanian dan peternakan, yaitu pemilihan sifat yang sesuai dengan keinginan manusia melalui dihibridisasi dengan tujuan memperbaiki keturunan. Prinsip bioteknologi konvensional pada dasarnya untuk pemenuhan kebutuhan dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan metode terbaru untuk mengembangkan produk. Yang kedua yaitu ada bioteknologi modern. Prinsip dari bioteknologi modern lebih banyak menggunakan sumber genetik, yaitu DNA organisme yang telah dimanipulasi dan disebut rekayasa genetika. Bioteknologi modern juga disebut bioteknologi generasi kedua. Dengan memanfaatkan mikroorganisme hasil rekayasa genetik agar proses pengubahan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Secara sederhana, rekayasa genetik dapat diterangkan sebagai teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru sesuai yang diinginkan dengan mengubah atau menambah molekul DNA pada gen. Adapun prinsip dasar rekayasa genetik yaitu terdiri dari DNA rekombinan, fusi protoplasma, kultur jaringan, kloning, dan teknik bayi tabung. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Halo, saya Wanda Sawitri, NPM 1901081039. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai manfaat bioteknologi. Jadi bioteknologi itu dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang, ya, seperti contoh itu pada bidang pangan. Contohnya pembuatan tempe dari kedelai dengan bantuan jamu rhizopus. Kemudian pada bidang pertanian, itu contohnya ialah padi transgenik, kemudian tembakau resisten terhadap virus. Selanjutnya itu ada bunga anti layu dan buah tahan busuk, dan tanaman kapas anti serangga. Nah, selain bidang tersebut ada juga manfaat di bidang peternakan. Di bidang peternakan ini contohnya ada bovin somatotropin atau BST, kemudian sapi perah dengan hormon manusia. Nah, selanjutnya ada juga manfaat pada bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran ini contohnya ialah pembuatan antibiotik, kemudian ada insulin, selanjutnya vaksin transgenik, antibodi monoklonal, terapi gen pada penderita fibrosis sistik. Kemudian pada bidang lingkungan ini dapat dimanfaatkan itu untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Kemudian materi yang selanjutnya itu mengenai prinsip dasar bioteknologi. Jadi dalam bioteknologi ini terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama ialah penggunaan agen biologi, yang kedua ialah menggunakan metode tertentu, yang ketiga dihasilkan waktu untuk produk tertentu, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwasannya bioteknologi ini berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti genetika, sitologi, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam prosesnya tersebut bioteknologi ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama itu adanya prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme. Yang kedua itu adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri, dan yang ketiga itu produk yang dihasilkan adalah hasil ekstensi dan pemurnian. Nah, kemudian ada juga sumber lain mengatakan bahwa bioteknologi itu memiliki prinsip. Yang pertama itu adanya gen biologis seperti mikroba, enzim sel, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat pendayagunaan teknologi yang digunakan untuk memanipulasi DNA dan serta produk dan jasa yang diperoleh saat penggunaan berbagai disiplin ilmu.
yang berkaitan dengan produk tersebut. Nah, jadi dalam prosesnya itu bioteknologi itu memiliki 3 unsur. Yang pertama itu ada input, kemudian yang kedua proses, dan yang ketiga output. Jadi selain hal tersebut, bioteknologi juga memiliki 2 komponen utama atau komponen yang penting. Yang mana yang pertama itu ialah terdapat organisme atau produk turunan dari organisme itu sendiri seperti enzim atau produk-produk yang dihasilkannya. Kemudian yang kedua itu ada proses yang terjadi akibat adanya mikroorganisme atau produk turunannya tersebut sehingga terciptalah barang atau produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih baik seperti gizi, rasa, atau nilai ekonomisnya. Di dalam bioteknologi ini juga terdapat faktor-faktor penting yang mendukung bioteknologi ini, yang mana terdapat 3 komponen, yaitu pertama mikroorganisme yang digunakan. Nah, mikroorganisme yang digunakan ini biasanya dipilih yang murni dan stabil dengan kecepatan pertumbuhan yang maksimal. Kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mampu menstimulasi mikroorganisme dengan baik. Kemudian yang tiga itu ada nutrisi atau media yang mendukung pertumbuhan mikroba sehingga menstimulus peningkatan produk akhir. Nah, selanjutnya itu mengenai dampak bioteknologi. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya bioteknologi itu kan dibedakan menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, dari masing-masing bioteknologi ini memiliki dampaknya masing-masing. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu saya akan bahas mengenai dampak positif bioteknologi konvensional. Dampak positifnya itu yang pertama meningkatkan nilai gizi dari suatu produk baik makanan maupun minuman. Kemudian dapat menciptakan sumber makanan baru seperti air kelapa yang digunakan untuk membuat nata de coco. Yang ketiga itu dapat membuat makanan lebih tahan lama seperti contoh asinan dan biaya yang diperlukan relatif murah. Kemudian dampak negatifnya. Dampak negatifnya dari bioteknologi konvensional itu yang pertama tidak bisa mengatasi ketidaksesuaian genetik. Kemudian perbaikan sifat genetik itu tidak terarah, waktu yang digunakan relatif lama, dan hasilnya itu tidak diperkirakan sebelumnya. Selanjutnya itu dampak positif dari bioteknologi modern. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, jadi dampak positif dari bioteknologi modern ini contoh pada bidang pertanian dan peternakan, yaitu dapat menciptakan bibit unggul. Kemudian pada bidang lingkungan dapat mengatasi permasalahan lingkungan seperti pencemaran atau mengatasi spesies yang langka. Selanjutnya itu pada bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu dapat menciptakan obat seperti antibiotik. Nah, selanjutnya pada bidang industri itu bioteknologi ini dapat menciptakan tanaman yang tahan terhadap hama dengan cara menyisihkan bakteri yang digunakan atau yang sesuai apa yang mau kita nganuin. Kemudian pada bidang pertambangan itu bioteknologi ini digunakan untuk mengolah biji besi dalam membantu manusia mengatasi sumber daya energi. Nah, yang terakhir itu ada dampak negatif dari bioteknologi modern. Dampak negatif dari bioteknologi ini yang pertama itu ada masyarakat yang menganggap bahwa penyisipan gen makhluk hidup itu kepada makhluk lain itu bertentangan dengan nilai budaya atau norma yang ada. Kemudian penyisipan gen babi ke dalam buah semangka itu membawa konsekuensi pada agama tertentu. Dan yang ketiga itu menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang menggunakan bioteknologi dengan yang tidak. Dan yang keempat itu pelepasan organisme transgenik ke alam liar itu dapat merusak keseimbangan alam. Dan yang terakhir itu dapat menyebabkan pencemaran biologi. Nah, jadi pencemaran biologi ini dimaksudkan jadi jika ada makhluk hidup transgenik yang lepas ke alam dan melakukan perkawinan, maka akan menyebabkan keturunan yang mutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.